Terima kasih pemirsa, Anda masih tetap bersama kami dalam Berita Papua. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Puluhan mahasiswa berunjuk rasa di 3 lokasi di kota Jayapura menuntut pemerintah pusat menghentikan penambahan tentara di Papua. Buron selama 7 tahun, koruptor kasus telekomunikasi Papua diringkus di Bandung, Provinsi Jawa Barat. Syukuran ulang tahun Pemprov Papua Selatan batal digelar karena seluruh tenda rusak dihantam angin kencang. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Papua meluncurkan gerakan orang tua asuh cegah stunting atau yang disingkat menjadi Genting di halaman kantor Gubernur Papua, Kota Jayapura. Program Genting merupakan gerakan berbasis komunitas yang melibatkan individu, kelompok, dan pemerintah daerah sebagai orang tua asuh bagi keluarga kurang mampu, khususnya ibu hamil, menyusui, atau memiliki anak usia di bawah 2 tahun. Wakil Gubernur Papua Arya Kurumaropen mengatakan program Genting tidak hanya fokus pada kesehatan, tetapi juga terintegrasi dengan sektor pendidikan, ketahanan pangan, dan pemberdayaan masyarakat. Untuk membentuk generasi emas di tahun 2045, tentu program itu tidak hari ini kita lakukan, 5 tahun kita bisa lihat hasilnya. Tetapi program itu simultan sehingga harapannya bahwa kita mulai dengan starting pointnya kita saat ini, nanti kemudian di 5 tahun berikut kita per tahunnya kita evaluasi ukurannya di tahun 2045 apa yang ingin kita capai dalam target di 2045 itu harapan kami pasti terpenuhi. Dengan program Genting ini, Wagub berharap pihak swasta dan pemerintah bergotong royong mengatasi masalah gizi buruk pada anak dan balita. Program Genting merupakan upaya pemerintah mempercepat penurunan angka stunting di Papua yang tergolong tinggi, yaitu di angka 24,6%. Angka ini masih jauh di atas angka stunting nasional yang berada di angka 19,8%. Hendra dan Riantonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Hujan deras dan angin kencang melanda Kabupaten Merauke, Papua Selatan pada hari Selasa. Angin memporak-porandakan tenda, meja, kursi, dan berbagai peralatan lainnya yang akan digunakan untuk acara HUT Provinsi Papua Selatan di lapangan Kapsul Merauke. Kegiatan akhirnya dibatalkan karena seluruh peralatan dan tenda rusak dan tidak bisa digunakan. Abang, ini tadi terop-terop tenda ini semua terbongkar dari kenapa? Angin ya? Jadi kegiatan peringatan Hari Provinsi Papua Selatan batal? Oh, dibatalkan. Batalkan ya. Rencana ada jadwal lanjut? Kurang tahu juga nanti tanyakan penelitian. Oke. Ini berapa tendanya Pak batal, apa yang rusak ini? Ada sekitar 7 ya. Berkaitan dengan keadaan cuaca yang luar biasa yang tidak bisa kita lawan, maka upacara puncak peringatan Hari Jadi ketiga Provinsi Papua Selatan Selasa 11 November 2025 yang direncanakan di lapangan Kapsul Waktu kantor Bupati Merauke dengan ini dibatalkan secara resmi. Syukuran dan peringatan HUT Provinsi rencananya akan digelar di dalam aula sehingga tidak bergantung pada cuaca. Cuaca di Kabupaten Merauke sedang buruk. Buruknya cuaca disebabkan karena Merauke dan umumnya di Papua Selatan saat ini memasuki musim pancaroba. Muhammad Ridwan dan Riantonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Sejak hari Selasa, angin kencang dan hujan deras mengguyur Merauke dan sejumlah wilayah lain di Papua Selatan. Cuaca ekstrem ini menjadi pembahasan ramai di media sosial yang menyebutkan akan terjadi badai besar. Namun isu badai besar yang berhembus itu dibantah oleh BMKG Merauke.
Prakirawan cuaca BMKG Merauke Yuniarti memastikan tidak ada badai besar yang dideteksi oleh BMKG dalam waktu dekat. Namun BMKG memperkirakan angin kencang dan hujan masih akan terus terjadi karena saat ini Merauke masuk dalam musim pancaroba atau musim peralihan dari panas ke musim hujan. Untuk pagi hari ini wilayah kota memang diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dari pukul 06.02 WIT atau waktu Indonesia Timur. Masih diguyur hujan dengan intensitas ringan dan diprediksi untuk lebih pada siang hari hujan ringan di wilayah Kabupaten Merauke akan menurun di jam 3 sore nanti atau jam 15 waktu hujan di wilayah Kabupaten Merauke akan. Hari ini potensi angin kencang hanya terjadi pagi tadi saja dan untuk beberapa jam ke depan tidak ada potensi hujan badai. BMKG juga mengimbau warga tidak percaya isu provokatif di media sosial dan terus melakukan update informasi di kanal resmi BMKG yang ada di website dan media sosial resmi. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Gracila Taime, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.